awali dengan pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, sumber air hidup yang mencipta dan memelihara langit, bumi, dan segala isinya, yang setia memulihkan ciptanya dan menghidupkan kita dengan kasih-Nya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di sepanjang masa Prapaskah ini kita diajak merenungkan karya Kristus yang memperbarui hidup kita dan juga memulihkan dunia ciptaan. Tema ibadah hari ini mengingatkan kita bahwa hanya Kristus sang air hidup yang mampu menghapus dahaga jiwa, memberi kekuatan dan memberi kita menjadi alat pemulihan bagi dunia. Mari kita buka hati menyambut firman dan kasih-Nya yang mengalir bagi kita semua. Dan dikaki Jemaat 17 yang pertama dan kedua yang Tuhan melalui. Basuhlah kami dengan air hidup-Mu, agar kami dipulihkan, dikuatkan, dan mampukan untuk hidup dalam ketaatan dan kasih. Di dalam kasih Kristus kami berserah dan mohon pengampunan. Amin. Mari kita berikan diri Jemaat 40 dan 1 dan 2 Aceh kebenaran Anugerah.
Saudara-saudara yang terkasih, Tuhan kita tidak membiarkan kita hidup dalam keterasingan dan dosa. Ia adalah sumber air hidup yang mengalirkan pengampunan, pemulihan, dan harapan baru bagi kita. Dengarkanlah berita anugerah tentang kasih karunia-Nya. Ambil dari Yohanes 7 ayat yang ke-37 sampai dengan 38. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Siapa yang haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Siapa yang percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Nyanyikan hidup jemaat dari 385 bait 1 sampai 3, burung bibit yang kecil. Kita akan menerima doa syukur, syafaat, dan persiapan hidup. Mari kita bersatu di dalam. Kami bersyukur ya Tuhan, Allah sumber air hidup kami. Jiwa kami haus akan Tuhan, dan kami rindu akan air hidup-Mu yang mengalir memenuhi setiap hidup kami, bahkan menjadikan kami sebagai bab-bab firman-Mu dapat mengalirkan air hidup melalui setiap kehidupan kami dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami milik-Mu, bersatu hati, dan kami kesatukan hati kami datang kepada-Mu, dan kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia Tuhan. Kau yang menolong, Kau yang membimbing Indonesia dalam kemurahan-Mu, Indonesia dalam kemuliaan-Mu, dan kami harap Indonesia di hadapan Kau Tuhan. Setiap kebijakan dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemimpin bangsa kami Tuhan dapat mengatasi setiap permasalahan bangsa, baik sosial, baik ekonomi, baik politik, atau apapun yang dialami oleh bangsa ini Tuhan. Seluruh para pemimpin bangsa kami berikan integritas di dalam kehidupan daripada setiap kehidupan. Dan Tuhan berikan kuasa, berikan otoritas untuk dapat memimpin bangsa ini sebagaimana yang Kau kehendaki. Dan kami juga berdoa untuk para majelis-Mu di gereja Gereja bangsa ini Tuhan. Tuhan menolong, Tuhan membimbing, Tuhan menuntun, dan agar setiap kami, para pelayan-pelayan-Mu, dapat mengerjakan segala sesuatu yang Kau percayakan kepada kami
Kau mampukan kami untuk kami dapat menyelesaikan akan setiap tugas dan panggilan yang Kau percayakan kepada kami. Mampukan para majelismu, hamba-Mu di tempat ini Tuhan, untuk bersatu hati dan menjalankan akan setiap keputusan dan pelayanan bersama. Dan Tuhan membimbing serta menolong akan setiap apa yang keluar dari bibir mulut kita kami, setiap keputusan-keputusan yang diambil, semuanya itu berasal daripada-Mu. Juga kami berdoa bagi milik-Mu, jemaat-Mu di gereja Kristen bangsa ini Tuhan. Tuhan menjadi sahabat, Tuhan menjadi penolong, Tuhan menjadi pembimbing, bahkan Tuhan sendiri yang menghibur. Oh Tuhan yang tidak pernah meninggalkan dan tidak pernah membiarkan milik kepunyaan-Mu berkumpul sendiri untuk kami, untuk milik kepunyaan-Mu yang merindukan akan pekerjaan, merindukan akan jodoh, merindukan akan pasangan hidup Tuhan. Oh Tuhan yang membimbing, menuntun, mengarahkan, dan yang memberi yang terbaik. Dan untuk setiap pergumulan-pergumulan pribadi, mulai dari kerinduan tentang hadirnya buah hati, kerinduan dari masalah-masalah ekonomi, kerinduan untuk mengalami pemulihan dalam keluarga. Tuhan mampukan kami, bimbing kami melalui Roh-Mu yang kudus. Dan kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan tubuh, baik Ibu Resti, pemulihan terjadi atas Ibu Resti dan Ibu Turiam, Ibu Tarsono, Bapak Betuel, Bapak Situ Marta Wijaya, Bapak Ibu Madalena. Tuhan bimbing, Tuhan pakai melalui sarana-sarana yang diberikan, baik melalui obat, dokter, ataupun yang lainnya Tuhan. Bahkan kuasa-Mu terjadi atas milik kepunyaan tempat ini Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk pelayanan firman-Mu pada saat ini Tuhan. Mampukan kami untuk kami dapat mendengar, untuk kami dapat menangkap apa yang Kau kehendaki dalam hidup kami. Ajari kami untuk belajar dari firman-Mu, belajar dari ketetapan-ketetapan-Mu, dan kuasai tubuh jiwa roh kami untuk kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dan kuasai hamba-Mu Tuhan dalam kami menyampaikan sabda firman-Mu. Tidak ada yang terselubung di hadapan-Mu Tuhan, semuanya terbuka. Dan kami menyerahkan rangkaian ibadah ini dalam awal pertengahan hingga akhirnya kami menyerahkan dalam tangan Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya? Kita pada saat ini kembali dipertemukan dalam pada minggu Prapaskah ketiga beda dengan Jawa. Semuanya itu oleh karena anugerah Tuhan, semuanya itu oleh karena Roh Tuhan yang mempertemukan kita kembali, dan semuanya itu oleh karena kita adalah miliknya Tuhan. Dan kita akan membaca firman Tuhan pada saat hari ini itu terambil dari bacaan yang pertama, yaitu di dalam Keluaran 17 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-7. Keluaran 17 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-7. Saya akan membacakan ini kepada saudara semua. Di Masa dan di Meriba. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin
berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan kitab Tuhan, lalu berkemahlah mereka di Rafidim. Tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, berikanlah air kepada kami, supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan? Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tengahmu, di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil, dan pergilah. Matamu akan berdiri di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Masa dan Meribah, oleh karena orang Israel telah bertengkar, dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara serta melakukannya dengan setia dalam kehidupan sehari-hari. Hosea. Firman Tuhan pada saat ini adalah air yang memulihkan, air hidup yang memulihkan ciptaan. Di dalam bacaan kita di atas, Masa dan Meribah adalah tempat bersejarah di padang gurun di mana bangsa Israel itu bersungut-sungut dan mencobai Tuhan oleh karena kekurangan air. Oleh Musa dinamai sebagai pengingat pemberontakan mereka. Masa itu berarti adalah cobaan dan atau ujian, sedangkan Meribah itu berarti pertengkaran atau perselisihan. Seringkali kita diperhadapkan dengan keadaan yang dimana kita dipaksa, mungkin dimana kita diperhadapkan untuk mengeluh atau menggerutu. Kalau kita perhatikan dari cara Tuhan bertindak, kalau kita melihat, dan sebenarnya itu juga tidak salah, tetapi kalau kita melihat dalam firman Tuhan, Tuhan itu melihat hati. Pada saat kita mengalami hal-hal seperti yang di atas, kita diuji, karena ujian dan cobaan paling murni adalah pada saat kita
kita itu kekurangan. Kekurangan dalam banyak hal. Misal, dalam keluarga, kurangnya kasih sayang terhadap anak-anak sehingga anak-anak itu menjadi liar. Semuanya sendiri tidak mau diatur. Itu suami atau istri kurang kasih sayang, itu membuat rumah tangganya menjadi berantakan. Bahkan tidak menutup kemungkinan di gereja itu karena merasa kurang diperhatikan, itu membuat kecewa, sakit hati, dan banyak hal. Begitu juga dengan bangsa Israel ketika diperhadapkan seperti peristiwa di Rafidim yang sudah kita bahas tadi. Itu menunjukkan ketidakpercayaan Israel, meskipun bangsa Israel telah melihat banyak sekali mujizat yang dilakukan oleh Tuhan. Tapi saat umat Israel itu marah karena tidak ada air, mereka menuduh Musa, yaitu bahwa Musa membawa mereka keluar dari Mesir itu untuk membawanya mati dalam kehausan. Bahkan umat Israel itu mempertanyakan apakah Tuhan ada di tengah mereka atau tidak. Masih meragukan Tuhan. Sedangkan yang sudah dialami, kalau kita membaca di dalam kitab Keluaran, mujizat demi mujizat telah dialami oleh bangsa Israel. Bukti pemeliharaan Tuhan, yaitu ketika 10 tulah ketika masih ada tanah Mesir, Tuhan menimpakan dengan 10 tulah. Bahkan ketika mereka keluar dari tanah Mesir, Tuhan membawa mereka berjalan di laut yang kering, menyeberangi laut Tebrau. Setelah itu bahkan mereka makan roti yang dari surga, mana yang dari surga. Itu sangat luar biasa kalau kita melihat apa yang Tuhan lakukan dalam yang Tuhan kerjakan kepada bangsa Israel ini. Bahkan mana dari surga itu adalah wujud pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Bahkan kita mengatakan 40 tahun kaki mereka tidak, sepatu mereka tidak busuk, tidak busuk, baju mereka juga tidak busuk. Ketika diperhadapkan yang sejatinya itu, ketika dihadapkan sebenarnya yang sejatinya itu adalah untuk menguji hati. Tetapi bangsa Israel itu bersungut-sungut dan menggerutu, yang mengakibatkan orang Israel itu berdosa kepada Tuhan. Dan kalau Bapak Ibu pernah membaca dari kisah ini, dari peristiwa ini, akhirnya Musa itu tidak bisa masuk ke tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan. Kenapa? Padahal Tuhan sudah berjanji membawa ke tanah yang berlimpah-limpah susu dan manisnya. Tetapi dari peristiwa ini malah Musa sendiri tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Karena apa? Karena Musa pahit hatinya, dan itu tercatat di dalam Mazmur. Saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu Saudara. Dan mereka membesarkan dia dekat air Meriba, sehingga Musa kena celaka karena mereka, sebab mereka memainkan
meramaikan hatinya sehingga ia teledor dengan kata-katanya. Itu di dalam Mazmur 106 ayat yang ke-32 dan 33. Musa akhirnya pahit dengan bangsa Israel. Terus apa yang menjadi pelajaran buat saudara kita? Di dalam pengikutan kita akan Tuhan, hati-hati kita dapat berhati-hati dengan perkataan kita. Musa teledor dengan perkataannya dan Musa sakit hati dengan umat Israel yang ujungnya Musa tidak dapat masuk ke tanah perjanjian. Kalau kita mengoreksi hati kita pribadi, apakah ada sakit hati dalam diri kita? Jangan sampai karena sakit hati kita menjadi orang-orang yang dibuang ke dalam lautan api yang kekal. Tapi segera bereskan dan jangan sakit hati lagi, dan jangan kita mengeraskan hati kita. Kita menjadi orang Kristen itu Tuhan berikan Roh Kudus untuk membimbing kita, untuk menuntun kita. Bahkan Roh Kudus itu diberikan untuk menolong kita membawa kita kepada seluruh kebenaran. Dan ketika Tuhan Yesus dibaptis, itu ada seekor burung merpati turun dari atas. Dan ada suara yang mengatakan, inilah anakku yang aku kasihi, kepadanya lah aku berkenan. Tahu kok Bapak Ibu kenapa kok ada burung merpati turun dari atas? Kenapa burung merpati itu yang dicatat di Alkitab? Bukannya burung pipit atau burung lainnya? Kenapa kok burung merpati? Salah satu keunikan burung merpati itu adalah burung merpati itu tidak punya empedu. Burung merpati tidak ada kepahitan. Dan kuncinya untuk masuk ke dalam kerajaan surga itu adalah tidak adanya kepahitan dalam hati kita, dan setiap kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan itu hanya Tuhan Yesus yang dapat melakukannya. Kenapa? Sebab Tuhan Yesuslah yang membaptis kita dengan Roh Kudus. Dari firman Tuhan di atas yang sudah kita baca, sudah dikatakan Tuhan itu mengutus Musa untuk memukul bukit batu sehingga mengeluarkan air. Artinya adalah Tuhan tidak akan pernah membiarkan umatnya itu binasa, atau Tuhan akan pakai siapa saja atau apa saja untuk menolong umatnya, bahkan untuk mencukupi setiap kebutuhan umatnya. Bahkan yang sangat mustahil sekalipun Tuhan dapat lakukan. Saya suka dengan di dalam Filipi 4 ayat 19 itu dikatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Saya suka dengan itu. Jadi janganlah kita keraskan hati kita seperti pada waktu bangsa Israel ada di padang gurun. Masa dan Meriba itu sebagai pengingat agar generasi berikutnya, termasuk Bapak Ibu, Saudara dan saya, itu tidak mengeraskan hati dan tetap percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dari peristiwa ini kita dapat pelajaran tentang ketaatan dan bahaya melupakan setia Tuhan, melupakan kasih setia Tuhan.
yaitu di tengah kesulitan dan pergumulan atau bahkan penderitaan. Firman Tuhan jelas berkata, mengatakan, aku tidak akan membiarkan engkau, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, tapi aku akan menyertai engkau senantiasa sampai pada akhir zaman. Di minggu kemarin kita diajari dari iman Abraham. Mungkin Bapak Ibu ada yang masih ingat iman itu apa? Dan kalau kita melihat Ibrani 11, iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Abraham dapat firman untuk pergi dari zona nyamannya, yaitu pergi dari negeri dan dari sanak saudaranya dan dari rumah bapaknya ke negeri yang akan kutunjukkan kepada Abraham yang Tuhan katakan. Dan Tuhan akan membuat Abraham itu menjadi bangsa yang besar. Bahkan Tuhan memberkati Abraham serta membuat nama Abraham masyhur, dan Abraham itu akan menjadi berkat. Tuhan memberkati Abraham dan Tuhan memberkati orang-orang yang memberkati Abraham dan mengutuk orang-orang yang mengutuk Abraham. Dan oleh Abraham semua kaum di muka bumi ini mendapat berkat. Dan ini menjadi bagian sebagai anak-anak Abraham di dalam iman kita. Kira-kira kalau Tuhan ngomong ke Bapak Ibu, saudara sekalian, atau saya, respon kita pasti ya kalau Tuhan. Kalau pikiran, itu pasti pikiran saya. Suatu kali saya pernah digerakkan untuk mengolesi semua perkakas di gereja ini, mengolesi dengan minyak. Terus sama seperti waktu itu, dia naik Tuhan. Dan pikiran pasti ini pikiran saya, masa 2 minggu, ya saya tidak lakukan, saya tidak mengolesi semua perkakas. 2 minggu setelah itu, mungkin Bapak Ibu pernah ingat, pernah kehilangan proyektor, pernah kehilangan keyboard. Itu sebenarnya dia disuruh untuk mengolesi semua perkakas di gereja ini dengan minyak, tapi tidak saya lakukan. Dan setelah semuanya itu terjadi, saya minta ampun Tuhan. Saya tidak menjadi pelaku firman, tapi itu menjadi pelajaran buat saya untuk melakukan proyektor, terus keyboard, bahkan ada tabung apa dulu pernah, bahkan odol itu dibawa teman dari hal-hal besar sampai hal yang terkecil dibawa karena tidak tahu. Terus pernah juga tahun mungkin 5-7 tahun atau 8 tahun yang lalu, Tuhan menyampaikan, bahkan dicatat di dalam buku, cuman bukunya itu hilang, nggak tahu di mana. Pernah juga dicatat bahwa nanti akan ada lebih dari 1 yayasan. Terus ada lagi, bahkan nanti akan ada
desa. Terus ada lagi jalan-jalan di Karangsari, tidak ada jalan yang becek, semuanya itu di aspal. Kalau tidak di aspal ya di beton. Semuanya itu dicatat di sebuah buku. Pada waktu itu ya kita tidak ada gambaran. Kalau melihat sekarang mungkin ya Bapak Ibu sudah bisa melihat, tapi waktu ada firman seperti itu tidak ada gambaran sedikit pun. Terus desa Karangsari itu akan banyak menjadi desa kuliner. Bahkan tanah di Karangsari itu akan melambung sangat tinggi. Itu sudah dicatat sebelumnya. Cuma pada waktu itu saya tanya, lupa loh Mas, ditaruh di mana gitu. Jadi pemeliharaan Tuhan itu sempurna dalam hidup kita. Terus ada lagi ketika 2020 saya suruh pergi ke Dabuhan, yaitu makam Raja-Raja Banyumas. Dabuhan. Ngapain di sana? Ya kita istilahnya siap loh. Kita datang ke sana. Kita ucapkan firman di sana dan kita bahkan sampai lama gitu. Bahkan 2024 saya pernah sampaikan di grup Rolling dikatakan tahun ini Tuhan akan panggil 4 anaknya. Setelah terjadi, iya benar ya. Tapi ketika saya sampaikan tidak ada yang merespon. Setelah semuanya terjadi, Tuhan, iya, semuanya itu sudah dicatat oleh Tuhan. Semuanya itu sudah ada jadwalnya masing-masing. Kita sebagai miliknya Tuhan, kita tinggal menjalani, tinggal bersyukur, menikmati anugerah Tuhan, menikmati pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita, dan Roh Kudus yang bekerja dalam hidup ini. Dan kalaupun kita tahun ini dipanggil, ya mau nggak mau harus mau siapa Tuhan, bisa tercatat Quran anakmu, orang yang perlu ditakutkan hidup dalam Tuhan itu penuh damai. Tuhan itu tidak janji. Kalau kemarin Tuhan tidak pernah janji langit itu selalu biru. Tetapi Tuhan itu berjanji bahwa Dia akan selalu menyertai. Terus Tuhan itu tidak pernah berjanji jalan itu selalu rata, tetapi Dia berjanji itu akan memberikan kekuatan supaya setiap kita dapat melewatinya. Daniel dimasukkan ke gua singa, tetapi Tuhan menutup mulut singa-singa itu sehingga Daniel itu tidak menjadi mangsa daripada singa-singa itu. Dan Tuhan itu mengeluarkan dari gunung batu itu untuk memenuhi kebutuhan umatnya. Dan gunung batu yang sejati itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Karena dikatakan dari dalam hatinya itu akan mengalirkan aliran-aliran air hidup. Air hidup yang dimaksudkan ialah Roh Kudus. Ini kuncinya. Bagaimana caranya supaya Yesus dimuliakan?
Roh Kudus itu sudah diberikan kepada setiap kita, dan minta tuntunan Roh Kudus untuk ajari bagaimana cara memuliakan Allah. Dan saya berani menjamin pasti Roh Kudus itu akan membimbing, pasti Roh Kudus itu akan mengajari kita supaya kita menjadi saksinya, menjadi pelaku firman, alami pengalaman secara pribadi dengan Tuhan. Baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Sudah berapa puluh tahun kita menjadi orang Kristen. Malu sebenarnya kita. Sedangkan surat cintanya Tuhan itu diberikan supaya Roh Kudus yang di dalam hati kita, di dalam kita itu membimbing menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran dan membawa kita sampai kepada kehidupan yang kekal. Kita ini tidak bisa apa-apa di luar Tuhan sejatinya. Di luar Tuhan itu kita tidak bisa berbuat apa-apa. Coba bayangkan, sederhana saja, nafas. Kalau di rumah sakit berapa oksigen per tahunnya, dan kita diberikan secara luar biasa oleh Tuhan. Bangun pagi-pagi bisa menghirup nafas dengan sehat. Itu juga merupakan anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau disuruh baca Alkitab mungkin kita juga berkata, saya ini bukan majelis, saya ini bukan pendeta, saya ini hanya jemaat biasa. Jadi tidak usah baca Alkitab, cukup yang mempunyai pelayanan di gereja saja. Saya tegaskan, Tuhan memanggil kita itu untuk menjadi saksi, dan saksi itu harusnya mengalami, tidak hanya menjadi pendengar. Tapi kita ini menjadi saksi. Saksi itu mengalami apa? Mengalami segala sesuatu yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita, dalam keseharian kita, dalam segala sesuatu. Tuhan itu Tuhan yang hidup kok. Dia itu bangkit dari antara orang mati. Dia naik ke surga, tapi dia juga memberikan Roh Kudus untuk membimbing menuntun kita, supaya kita tidak sampai tersesat, tetapi kita dibawa oleh Roh Kudus untuk sampai kepada ketetapan. Dan sadar atau tidak sadar, itu yang Tuhan mengerjakan dalam hidup kita. Bahkan kita ini diangkat menjadi anaknya. Jadi alami kasih Tuhan, alami penyertaan Tuhan, alami pengalaman dengan Tuhan, dan rugi kalau tidak mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan. Jadi kita sebagai orang Kristen, praktek firman itu masih berlaku dalam kehidupan kita. Kalau tidak kita mengalami, kita itu akan mudah mengambilkan, karena kita ini juga tidak bisa kita harapkan berapa lama sih kita di dunia ini. Tapi bersama dengan Tuhan, ketika kita sudah selesai di dunia ini, kita akan bersama-sama menyembah Tuhan, menjadi penyembah dalam kerajaan surga. Tuhan memberikan air kehidupan, dan air kehidupan yang diberikan Tuhan itu akan membawa kita kepada kehidupan bersama
bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Jadi jangan meraskan hati kita seperti di Meriba, tetapi bukalah hati kita agar kasih Kristus mengalir dalam kehidupan kita, dan orang-orang di sekeliling kita sebenarnya sedang menunggu kita sebagai bait Allah untuk mengalirkan saluran air hidup yang memulihkan ciptaan. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita satukan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah mendengar firman-Mu dan kami bersyukur menjadi milik-Mu Tuhan. Engkau tidak pernah membiarkan kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami seorang diri. Tapi Engkau Tuhan menyertai setiap kami, bahkan langkah-langkah kami telah diatur oleh Engkau. Engkau seperti air yang mengalir dalam hati kami, Tuhan. Engkau seperti air yang mengalir, yang menjamah hati kami. Engkau Yesus, Engkau curahkan jamahan kasih-Mu, jamah dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Engkau yang mengalir di dalam hati kami. Engkau seperti air yang mengalir saat ini, menjamah hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kepada siapa kami berharap selain dari kepada Engkau Tuhan? Kami tidak bisa bermegah oleh karena kami tidak mengenal Engkau, tetapi kami boleh bermegah oleh karena kami mengenal Engkau, Allah yang benar, Allah yang hadir dalam hidup kami. Dan kami boleh mengalami Engkau secara pribadi dalam hidup kami, Tuhan. Kami bersyukur kami menjadi milik-Mu. Tidak pernah Engkau meninggalkan kami sedetik pun. Tidak pernah Engkau membiarkan kami, bahkan meninggalkan kami. Kasih-Mu tidak terbatas, Roh-Mu yang tidak terbatas ada dalam hidup kami. Dan kami datang kepadamu, kami bawa hati kami itu di hadapan-Mu, memberikan hati kami setiap hati kami. Hati kami, hati yang haus akan Engkau, haus akan aliran-aliran air hidup mengalir dalam hidup kami, bahkan membuang-buang hati kami. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan tubuh, jiwa, dan roh kami ke dalam tangan. Engkaulah pemilik sejati tubuh, jiwa, roh kami. Iblis tidak punya sedikit pun atas milik-Mu di tempat ini. Semuanya dalam kendali, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang berkasih di dalam Tuhan Yesus, kami undang untuk berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan iman dalam baptisan serta menurut pengakuan iman rasuli. Hendaknya kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Allah Maha dan Mungkin, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang benar Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga bangkitlah dari antara orang mati, naik ke
persembahan ini kalian kemudian berakhir semuanya dari dunia yang sesama. Firman Tuhan yang dan persembahan dari 2 Korintus 3:7-9. Hendaklah masing-masing berhidup dalam hatinya, jangan dengan sejuk hati atau karena paksa. Sebab Allah mengasihi orang dengan sukacita. Persembahan kata ini dengan pujian ini cuma dengan suatu bagi yang berserah kepada Yesus. Kembali Tuhan kami datang padamu mengucap syukur dan terima kasih kami yang telah bersedia dan kepada kami. Bagi bersyukur kalau satu kali kami dan kepada kami dan kami yang boleh bersama-sama memuji Engkau dengan sabda firman ini dan juga bersama dengan bersedia pada satu. Bila segala pujian hormat kami akan jawab dan bila segala persembahan yang kami berikan berkaitan dengan kami berkat kami bahkan ada berkat untuk bisa juga kita jawab saya. Agar Tuhan kami sama berdoa untuk materi yang kami dengar dan kami dapat melakukan yang kami lepas hari sehingga kita berbeda di dalam untuk itu pada hari ini dan dengan kehidupan bekerja bagi Tuhan Tuhan yang menyerahkan hamba-Mu yang sedang melakukan persembahan ini lalu sendiri dengan berkaitan kehidupan pelayanan bahkan keluarga. Sekarang kami lakukan dan berkehidupan kembali. Kami sadar Tuhan semua ada yang melakukan kami bahkan saya menyerahkan kepada mereka kami dulu dari waktu masing-masing dan bersama dengan kami bahkan pada kami sepanjang siang karena menghilangkan kami salam dan kita serahkan keucapan sebelum pertama untuk kami kita akan sampai berdoa. Bapa kami
akan dimulai setelah kita keluar dari tempat ini. Ini arahkanlah hatimu pada Yesus Kristus, sumber air hidup. Carilah saksi Kristus yang mengalirkan kasih-Nya bagi dunia. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Kasih Allah yang mengalir seperti air yang hidup, damai sejahtera Kristus yang memulihkan, dan kuasa Roh Kudus yang menuntunlah kita menyertai saudara sekalian kini dan sampai selama-lamanya. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Majelis GKJ Bangsa mengucapkan selamat beribadah kepada jemaat dan mengucapkan terima kasih pada para pelayan yang melayani pada ibadah minggu ini. Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Bagi warga jemaat yang membutuhkan pelayanan khusus dapat menghubungi Majelis GKJ Bangsa setelah ibadah di ruang konsistori. Tuhan Yesus selalu memberkati. Kami sampaikan waktu jemaat dan kegiatan GKJ Bangsa selama sepekan sebagai berikut. Yang pertama, ibadah Minggu 15 Maret 2026. Pengkhotbah Bapak Pendeta Maranatha Aji Kusuma, bahasa Jawa. Waktu pukul 8.00 WIB. Petugas konsistorium Penatua Bujono, persembahan Penatua Ester Mulia, pengakon iman dan pewarta Penatua Warsono. Petugas menyebut tamu keluarga Bapak Wartam dan Penatua Elis Yunanio. Pengiring atau organis Ibu Upik Risma Haryanti. Pemandu pujian jemaat PPJ Ibu Asmarida dan Dekanasi Pujati. Petugas multimedia operator Saudara Hansen. Yang kedua, ibadah sekolah Minggu 15 Maret 2026. Pujian, doa dan pendamping Ibu Wasyaningsi, firman Ibu Kristinoviani, pemusik Saudara Hendra. Yang ketiga, rincian persembahan Minggu 1 Maret 2026. Persembahan mingguan terkumpul 356.000, persembahan bulanan terkumpul 1.540.000, persembahan hormati 55.000, persembahan PD dan komisi 171.000, persembahan khusus pembangunan 270.000. Selanjutnya, persekutuan kaum wanita jemaat atau KWJ dilaksanakan pada hari Kamis 12 Maret 2026 waktu pukul 14.00 WIB di rumah Ibu Martini. Petugas firman Pendeta Maranatha Aji Kusuma, petugas pujian Dekanasi Pujati, petugas doa Dekanasi Yuliati. Yang kelima, jadwal persekutuan doa Selasa 10 Maret 2026 kelompok Karangsari Tuban di rumah Bapak Kartoyoto waktu pukul 17.00 WIB. Petugas firman Pendeta Maranatha Aji Kusuma, petugas pujian Penatua Ester Mulia. Rabu 12 Maret 2026 kelompok Karangsari Bawah pukul 19.00 WIB di rumah Bapak Sarwono. Petugas firman Pendeta Maranatha Aji Kusuma, petugas pujian Dewi Sri Yuliati. Jumat 13 Maret 2026 kelompok Karangsari Atas pukul 19 WIB di rumah Bapak Gunawan. Petugas firman Pendeta Maranatha Aji Kusuma, petugas pujian Penatua Bujiono. Yang keenam, panitia pembangunan mengingatkan kepada jemaat untuk senantiasa mendukung pembangunan sarana gedung ibadah
mendukung dengan cara berdoa, daya, dan dana atau janji iman. Yang ketujuh, voucher peduli YPK Kabupaten Cilacap. Majelis GKJ Bangsa mengajak jemaat untuk peduli pendidikan Kristen melalui YPK Cilacap dengan membeli kupon voucher yang tersedia. Dukungan dana yang Bapak Ibu berikan sangat membantu untuk keberlangsungan pendidikan Kristen tersebut. Yang kedelapan, kegiatan pendeta Senin jam 15.00 WIB memimpin PA bersama para pendeta-pendeta klasis Banyumas Selatan di GKJ Karangudang. Selanjutnya, menyelesaikan tugas kuliah S2 hari Senin dan Jumat secara online. Yang kesembilan, tanggal 15 Maret 2026, pendaftaran pengantin atas diri Saudara Taufik Hidayat Mugianto dan Saudari Yustiana Widi Lestari jam 17.00 WIB di gereja, mengundang semua majelis untuk hadir. Yang ke-10, keluarga Bapak Juwadi mengundang semua jemaat GKJ Bangsa untuk mengikuti persekutuan doa syukur atau piston persiapan pernikahan Saudara Yustiana Widi Lestari yang akan diadakan pada jam 19.00 WIB di kelompok bawah atau jam 7 malam. Hari dan tanggalnya Tanggalnya kereta atas sudah ada? Rabu tanggal 18. Oh, Rabu tanggal 18. Tadi Pak Aji lupa nggak dikasih Enggak, lupa ya. Rabu ya tanggal 18 di rumahnya. Ya Maret Mas. Karena ini dadakan mungkin saya juga dadakan menulisnya ya. Rabu tanggal 18 Maret jam 7 malam di rumah keluarga Bapak Juwadi. Piston, keluarga Bapak Juwadi mengundang piston hari Rabu tanggal 18 Maret jam 7 malam. Yang ke-9, pokok doa Bapak Ibu bisa membacanya dan mendoakan di rumah masing-masing. Demikian kata jemaat Minggu 8 Maret 2026. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus selalu menyertai pelayanan kita semua. Banyak terima kasih, mari kita bersama-sama bagi berdiri dan kita akan menyanyikan